Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, di balapan Amerika kemarin, Yamaha bisa mendapatkan hasil yang baik dan turun di 5 besar. Namun tak hanya ini, meski tak lebih moncer dari pencapaian Honda, tapi Yamaha konsisten masuk dalam 10 besar, bahkan menantang 5 besar. Jika Yamaha menemukan grip pada ban, maka mesin bukanlah menjadi masalah untuk meladeni kekuatan V4. Benarkah? Apakah ini alasan Yamaha belum menurunkan V4-nya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Yamaha menjadi satu-satunya motor Jepang yang mendapatkan hasil di 5 besar dalam balapan kemarin. Meskipun hal itu juga ada faktor dari kondisi lintasan yang hybrid. Peralihan dari kondisi basah menjadi kondisi kering. Namun, dengan spesifikasi ban yang sama, dengan menggunakan ban kering, maka tentu perbedaannya tak sejauh saat kondisi hujan dan sepenuhnya karena karakter motor. Karena dalam balapan kemarin, semua pabrikan juga memacu motor dengan maksimal, dan Ducati tetap mendominasi. Nah, dengan hasil yang baik ini, tentu ini adalah sinyal bagus untuk Yamaha akan terus bertarung dengan pabrikan-pabrikan Eropa dan masalah yang menjadikan perbedaan semakin mengerucut. Dengan keanehan start dan balapan yang terjadi pada Quartararo dan juga moncernya Jack Miller, menjadi satu sinyal bahwa masalah Yamaha sebenarnya bukan 100% terletak pada mesinnya. Nyatanya, mesin inline 4 milik Yamaha juga dapat mengimbangi capaian V4 meski dengan caranya sendiri. Tentu bukan pada akselerasi di lintasan lurus yang panjang, namun pada sektor-sektor lain. Tapi perbedaannya sebetulnya tidak terlalu jauh. Hal ini terbuka saat balapan kemarin, dalam hal yang menimpa Fabio Quartararo. Fabio Quartararo telah mengalami banyak drama bahkan sebelum para pembalap mulai start di MotoGP Kota hari Minggu. Bintang monster Yamaha itu mengalami kecelakaan pertamanya di musim ini ketika dia terjebak dalam kondisi basah dengan ban licin pada putaran awal menuju grid. Saya tidak mengerti kenapa saya jatuh pada lap awal dan bahkan sebelum pemanasan. Saya pada dasarnya dalam posisi tegak. Aspal tampak cukup kering, dan saya bahkan tidak memacu motor. Tetapi, saya kehilangan kendali bagian depan. Itu adalah kecelakaan yang aneh, kata pembalap Prancis itu. Itu adalah kecelakaan pertama saya tahun ini dan yang pertama setelah sekian lama. Namun, kekacauan baru saja dimulai bagi mantan juara dunia itu. Awalnya, dia kesulitan untuk menghidupkan kembali M1-nya. Akhirnya Quartararo menerima bantuan dari Jack Miller dari Pramac sebelum menghidupkan kembali mesinnya. Namun, dari situlah kemudian dia menghadapi dilema. Sepeda pertama rusak, jadi kami harus memulai balapan dengan sepeda kedua, yang tidak digunakan Fabio Quartararo sepanjang akhir pekan ini. Kami tidak punya waktu untuk mengganti sepeda ini dari basah ke kering. Pada dasarnya, Fabio membalap dengan motor hybrid, campuran antara lintasan basah dan kering. Dengan motor seperti itu, kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Selain itu, tampaknya dia menerima beberapa notifikasi yang tidak biasa pada dashboard M1-nya yang menyebabkan dia memacu motornya dalam mode tenaga rendah. Dan kami perlu memahami mengapa notifikasi ini muncul. Sepeda pertama saya rusak, jadi saya harus menggunakan sepeda kedua yang memiliki sasis dan dengan ayun yang berbeda. Sayangnya, kami mengalami masalah dengan elektronik, dengan peringatan tentang bahan bakar di putaran keempat. Pada akhirnya, itu adalah kesalahan. Tapi saya harus mengubah banyak mapping, dan kemudian performanya tidak ada. Namun, secara keseluruhan, kami menjalani akhir pekan yang hebat, terutama sprint, dan semoga kami akan lebih beruntung pada balapan berikutnya. Miller finish sebagai pembalap Yamaha teratas di posisi kelima, sedangkan rekan tim Quartararo, Alex Rins, berada di posisi ke-11. Dari pernyataan yang dikeluarkan Yamaha itu, terungkap bahwa sebetulnya mesin Yamaha bisa untuk melawan V4 milik pabrikan lain, seperti Aprilia, KTM, dan juga Honda, dan setidaknya membayangi Ducati, namun dengan trik yang lebih. Namun yang menjadi kendala adalah, jika inline 4 milik Yamaha terus-terusan digunakan dalam mode full power,
maka konsumsi bahan bakarlah yang menjadi momok kendaraan ini. Bisa jadi, Yamaha bisa terus memacu motornya dalam tenaga penuh. Namun, dengan aturan jumlah bahan bakar, mungkin Yamaha tak akan sampai di garis finish. Ini sebetulnya adalah masalah klasik Yamaha, yang bahkan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dahulu kita pernah melihat Johann Zarco harus mendorong motornya hingga garis finish. Dan juga, beberapa kali, Fabio harus kehabisan bahan bakar dalam sesi praktis ataupun kualifikasi. Yang dimana, Yamaha sedang menerapkan strategi pembatasan bahan bakar agar motornya tidak terlalu kelebihan beban dan menjadi lebih ringan untuk keperluan dalam mode full power dan speed untuk kualifikasi. Dan sejauh ini, yang paling bisa dengan baik menerapkan itu adalah Jack Miller, yang bisa mendapatkan nomor 4 dalam kualifikasinya, meskipun dengan cengkraman yang tak terlalu suportif untuk Yamaha M1 itu. Dan juga dalam balapan Amerika kemarin. Jika saja Fabio tidak menggunakan motor cadangannya, kemungkinan kita akan melihat dua Yamaha bertarung di 5 besar. Seperti ketika sprint, Fabio bisa menempel 4 besar sebelum harus mundur karena kehilangan cengkraman pada roda depannya. Dan juga, pernyataan dari Yamaha soal elektronik, Yamaha memang sedang mendevelop elektronik untuk bisa memaksimalkan motornya, mulai dari pengaturan penyaluran tenaga hingga pengaturan traksi. Karena diketahui, Ducati memang paling unggul soal elektronik. Tapi, faktornya bukan hanya elektronik saja jika di Ducati. Namun secara konfigurasi, sasis, penyaluran panas, kontrol traksi, bentuk motor, aerodinamik, semua membuat Ducati memiliki grip yang bagus dalam hal memaksimalkan karakter ban Michelin. Dan ini membuat Ducati menjadi sulit untuk dikalahkan. Namun, setidaknya Yamaha sedari awal masih meraba-raba untuk sektor mana yang akan dilakukan pembenahan. Kini, Yamaha sudah mengeliminasi beberapa dan menyisakan soal grip saja, yang memang masih menjadi kendala. Dan bisik-bisik, Yamaha seperti itu karena salah satu faktornya adalah faktor velg, yang dimana Yamaha memiliki supplier yang berbeda dengan pabrikan-pabrikan lain. Tetapi, berapa prosentasenya memang belum diketahui secara pasti. Dan mengenai Miller yang mendapatkan hasil yang baik, diketahui bahwa Miller menggunakan motor utamanya yang memang sudah disiapkan untuk GP Amerika. Sehingga, selain Miller yang sangat ngetel dengan Yamaha M1, dan juga Miller memang suka mengepus hingga limit, kombinasi itu berbuah hasil yang sangat baik. Keempat pembalap M1 mencetak poin kejuaraan dunia untuk Yamaha di GPAS di Austin. Pembalap terbaik Yamaha di Amerika adalah veteran MotoGP Jack Miller, yang melihat posisi kelima sebagai hadiah yang layak untuk tim Pramac Racing yang baru dibentuk. Itu adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Pramac Yamaha dan Jack Miller. Tidak diharapkan bahwa tim baru bentukan Paolo Campinotti itu akan melesat melintasi garis finish di tempat kelima bersama Jack Miller di Grand Prix ketiga musim ini. Meskipun Miller telah tampil baik pada kualifikasi dan finish di posisi ke-9 saat sprint, namun konfirmasi soal peningkatan drastis itu juga dimungkinkan oleh kondisi lintasan yang sulit. Jack Miller memang dikenal karena bakatnya dalam memacu motor sepeda hingga batas kemampuan dengan aman. Bahkan di permukaan yang cengkramannya tidak ideal. Tapi bahkan bagi Miller yang sudah menjadi spesialisasinya, balapan kemarin sempat dirasa menegangkan. Babak pertama sulit, masih banyak titik basah, tetapi Anda tidak dapat melihatnya dari motor. Dan ketika Anda di satu barisan, maka Anda hanya mengikuti motor di depan dan tidak tahu bagaimana kondisinya sama sekali. Tapi, meskipun kondisinya sulit, saya cepat menemukan ritme. Waktunya sangat bagus dan konsisten, dan tidak ada penurunan di akhir balapan. Saya melaju dengan kecepatan tercepat 6 putaran sebelum akhir balapan. Sebenarnya, saya ingin memberi tim lebih dari posisi kelima. Tapi hasil ini sangat berarti bagi tim, dan sangat menyenangkan melihat betapa semangatnya semua orang. Miller dikenal karena keterus-terangannya. Rider Australia itu juga tetap pada karakternya ketika ditanya soal topik start yang ditunda. Tidak diragukan lagi, bagi kami, keberuntunganlah yang membawa kami pada yang terjadi hari ini. Kami juga menggunakan ban hujan tadinya. Dan ketika kekacauan dimulai, saya melihat sepeda kedua saya sebenarnya juga terpasang ban hujan. Tapi mereka membatalkan semuanya dan kami punya waktu yang cukup untuk mengatur napas dan kemudian memulai lagi dengan benar. Berita kedua, ada kabar baik nih. Bahwa balapan berikutnya
mungkin akan diramaikan oleh sang juara bertahan MotoGP, yaitu Jorge Martin, yang bisa saja kembali untuk GP Qatar nanti. Jorge Martin mengunjungi Dr. Xavier Mir pada hari Selasa untuk penilaian yang menjadi kunci harapannya untuk ikut serta dalam MotoGP Qatar. Sebelumnya, Martin menghadiri MotoGP Amerika di garasi Aprilia pada akhir pekan dan menyatakan niatnya untuk kembali membalap di Qatar. MotoGP Qatar adalah putaran berikutnya pada 11-13 April. Aprilia mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa Jorge Martin menjalani pemeriksaan X-ray kemarin dan hasilnya positif, dan mengonfirmasi hasil pembedahan yang diharapkan dengan benar. Dr. Xavier Mir mengatakan kepada Motorsport, pemeriksaan klinis dan radiologis Jorge Martin menunjukkan perkembangan yang baik yang memungkinkan kami untuk memulai tahap baru dalam pemulihan fungsional. Untuk tiba di Qatar dan melihat perasaan apa yang dimiliki pembalap tersebut agar dapat berpartisipasi dalam Grand Prix setelah melewati kontrol medis MotoGP. Martin kini dapat meningkatkan latihannya, khususnya bersepeda dengan kardio. Ini merupakan dorongan besar bagi harapan Martin untuk berkompetisi di Qatar. Akan tetapi, meski dia berpergian ke Qatar, dia harus lulus tes medis yang dilakukan oleh Direktur Medis MotoGP, Angel Charte, beberapa hari sebelum balapan. Martin mengklaim bahwa dia tidak akan menguji jenis sepeda motor lain sebelum kembali beraksi di MotoGP. Harapan Aprilia untuk mengubah peraturan untuk mengizinkan pembalap yang cedera melakukan tes resmi sebelum balapan lagi sejauh ini telah ditolak. Dan kembalinya Martin di Qatar dikonfirmasi dengan kehadirannya di Amerika kemarin. Apakah hal itu soal persiapan untuk balapan di Qatar? Pembalap penguji Aprilia Lorenzo Savadori mengatakan motor yang akan digunakan Jorge Martin saat kembali ke MotoGP telah dikembangkan lebih dekat dengan kebutuhannya sejak terakhir kali dia mengendarainya. Berbeda dengan yang dicobanya di Barcelona dan Malaysia, tetapi lebih berkembang dan mendekati tuntutannya, kata Savadori dilansir oleh GP One saat ditanya tentang motor yang akan digunakan Martin lagi. Pada hari Sabtu, kami memberitahunya dan bersama para teknisi menunjukkan telemetri kepadanya. Jadi, dia kini tahu segalanya. Dan dari Ducati, manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, memuji kemenangan Pecco Bagnaia di MotoGP Amerika kemarin sebagai sesuatu yang membebaskan, sembari merasakan kepahitan setelah tergelincir secara sia-sia yang dialami oleh Marc Marquez. Pabrikan Italia itu melanjutkan dominasinya di kejuaraan dunia MotoGP akhir pekan lalu di Circuit of the America, meskipun hasil yang tidak sesuai ekspektasi sebelum balapan. Marc Marquez berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan rekor kemenangan 100%-nya pada tahun 2025, saat dia melesat untuk unggul 2 detik sebelum jatuh pada putaran ke-9 dari 19. Hal ini membuka peluang bagi Pecco Bagnaia untuk mencetak kemenangan pertamanya di musim yang sejauh ini sulit, yang menurut Dall'Igna memberikan kesan kebebasan dan merupakan suntikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan. Kemenangan ke-20 berturut-turut dan sekali lagi kemenangan Ducati dengan podium gemilang yang diraih oleh ketiga tim kami. Dall'Igna mengawali penjelasannya pasca balapan. Sebuah keberhasilan dengan nuansa yang intens dan istimewa. Sama besarnya dengan kepahitan yang dirasakan karena kesalahan yang tak terduga dan sia-sia. Tetapi, jika memang begitulah seharusnya, setidaknya kesalahan Marc Marquez membuka jalan bagi Pecco untuk membuat pernyataan yang berbau pembebasan. Suntikan kepercayaan diri yang benar-benar dibutuhkan. Kemenangan manis yang sangat berarti dan meningkatkan moral di saat yang paling sulit. Meski mengalami kecelakaan, Dall'Igna mengatakan Marc Marquez menunjukkan kemampuan yang sebenarnya lewat penampilannya di kota dan menganggap kecelakaan itu sebagai kendala. Baginya, itu hanya masalah kecil di salah satu trek favoritnya. Dia memimpin sejak lampu hijau menyala dengan cepat dan mempertahankan keunggulannya hingga pertengahan balapan. Lalu, kesalahannya mungkin karena terlalu percaya diri, menjadi kehancurannya. Hal ini menambah kekecewaan atas hasil kejuaraan yang sudah ada dalam genggamannya, dan ia mendominasi. Tapi begitulah balapan berlangsung. Tapi ada hal yang menarik soal penilaian Kevin Schwantz. Apakah terjatuhnya Marc Marquez karena tekanan dari Pecco? Kevin Schwantz mempertanyakan apakah penyebab kecelakaan Marc Marquez di kota adalah tekanan yang diberikan oleh Pecco Bagnaia.
Bagnaia memenangi MotoGP Amerika di Texas setelah Marc Marquez terjatuh di salah satu sirkuit favoritnya dan kehilangan posisi terdepan. Rekan setimnya di pabrikan Ducati memanfaatkan untuk melancarkan pukulan besar pertamanya dalam pertarungan kejuaraan. Sebagai juara 2 kali, Pecco tahu dia akan menemukan kepercayaan diri dan kecepatan. Legenda balap Swans menganalisis, dia hanya belum merasa nyaman atau percaya diri. Mereka tampaknya telah melakukan beberapa penyesuaian. Saya memperhatikan Ducati tidak menyelesaikan tikungan sebagaimana mestinya. Sepertinya dia harus memacu motornya hingga ke batas di mana ada cat di lintasan dan menyelesaikan tikungan. Alih-alih ada di awal tikungan. Strategi Ducati kini lebih memilih untuk memacu motornya hingga ke tepi lintasan. Sepertinya sepeda itu lebih sesuai dengan apa yang diinginkannya di Amerika. Dia punya kecepatan yang cukup untuk melewati Alex Marquez. Mungkin tekanan itu dirasakan Marc Marquez. Pecco tidak tampak kurang tidur, tapi saya yakin malam-malamnya dia tidak bisa tidur. Karena di pikiran Anda adalah satu-satunya orang yang ingin Anda kalahkan adalah rekan setim Anda.